Halo Shell. Halo Jen. Hai Hai teman-teman teman-teman yang ada di semua. rumah. Selamat hari hari Minggu. Saya Michelle. Dan saya Jen. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Masuk ke hadiratnya yang kudus dengan penuh rasa hormat dan bersyukur. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Tolong berkati kami selama ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur ya karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu dengan teman-teman meskipun hanya secara online. Betul sekali Michelle, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Dengan hati yang penuh sukacita, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kadang kita dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan, menyakitkan hati Tuhan, dan mungkin kadang kita tidak mau untuk mengakuinya atau bertobat atas dosa yang telah kita lakukan. Saya mengajak untuk kita mengakui dosa-dosa atas perbuatan yang telah kita lakukan dengan saja maupun tidak. Yang telah kita lakukan selama ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami datang kepada hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengakui atas dosa-dosa yang telah kita lakukan ya Tuhan selama ini. Tuhan, tolong perbagailah hidup kami menjadi yang lebih baik, dan kami tidak ingin melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Di masa-masa sekarang, mungkin kita pernah merasa berat hati, banyak pergumulan, dan kadang orang lain seakan tidak peduli atau tidak bisa mengerti perasaan kita. Iya, teman-teman jangan sedih ya. Kita itu punya Bapa yang bisa mengerti kita. Ayo sampaikan perasaan kita pada Tuhan, karena Dia hanya sejauh doa. Dia mampu memulihkan hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, sampaikan pada Yesus.
ya, kita ada pengumuman nih. Kalian bisa membagikan persembahan melalui rekening atau barcode gereja berikut ini. Pengumuman yang kedua, jika teman-teman ingin mengikuti pelayanan memimpin pujian seperti kami, kalian dapat menyampaikannya ke kelas masing-masing ya, agar dijadwalkan. Jangan lupa follow Instagram smile.gkt.bumper dan like, subscribe, dan share YouTube Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan isi dari firman Tuhan tersebut, mari kita pujikan satu lagu pujian. Sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Pesan kita, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Losu David di kelas Madya Sekolah Minggu GKT Hosana Bumi Permai. Smile
heboh. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa hari ini ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan mengenai kitab puisi, kitab Ayub dan Mazmur. Dhamma berikan hikmat kepada kami dan kepada Lose yang menyampaikan supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita lihat dulu video yang satu ini. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง Nah, adik-adik, setelah kita melihat video di atas, bagaimana menurut kalian? Apakah orang tua itu yang kelihatannya membiarkan aja itu anaknya seperti itu? Apakah menurut kalian itu orang tua yang kurang baik? Ternyata enggak ya. Ternyata kadang-kadang orang tua itu membiarkan supaya anaknya itu bisa lebih belajar sendiri, lebih mandiri. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kadang juga kita, kalau misalnya kalian juga naik sepeda, belajar dulu ya. Kalau kalian tidak dibiarkan berani sendiri, mencoba sendiri, ya tidak bisa-bisa. Ya kadang harus melalui hal-hal yang tidak enak, jatuh dan lain sebagainya. Jadi, jangan sampai kalian salah tangkap. Kadang-kadang orang tua kalian itu membiarkan kalian, tujuannya adalah untuk kebaikan kalian. Ya, begitu juga yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini mengenai Ayub. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
yang memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, adik-adik, yang ingin saya sampaikan hari ini tentang Ayub, bahwa dia ini orangnya tadi saleh dan jujur ya, takut akan Tuhan. Nah, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Jadi dia ini saleh, jujur, baik, Tuhan memberkati dia ya. Tapi ingat ya, kita baik, saleh, dan jujur bukan untuk diberkati. Karena kita diberkati, maka kita melakukan apa yang Tuhan mau ya. Perhatikan itu. Nah, adik-adik, Ayub itu begitu luar biasa. Suatu saat banyak yang menghadap Tuhan dan iblis itu ada. Nah, Tuhan menanyai, dari mana saja kamu, iblis? Dari menjelajahi bumi. Tuhan bilang, apa kamu sudah pernah melihat Ayub? Hambaku yang saleh, yang jujur, yang baik. Nggak ada orang seperti Ayub. Kemudian iblis pun berkata, oh iya Tuhan, aku sudah melihat Ayub. Jelas saja Ayub itu baik kepadamu, setia kepadamu, karena engkau memberikan segala sesuatu yang diperlukannya ya. Engkau memberkati dengan limpah, memberkati dengan harta bendanya. Engkau juga melindunginya, engkau sendiri yang memagarinya ya, memagari seluruh kepunyaannya. Jadi ya jelas aja Ayub ini adalah orang yang setia kepadamu. Nah, perhatikan adik-adik ya. Nah, lalu coba aja kalau Ayub ini kamu ambil semuanya, berkat yang kau berikan ini tadi ya, kekayaannya ini ambil semua, pasti dia akan membencimu Tuhan, dia akan tidak setia kepadamu. Nah, kemudian akhirnya Tuhan berkata, ya, boleh ya, kamu boleh harta bendanya, apa yang dipunyainya ada dalam kuasamu, tetapi jangan kau sentuh orangnya ya. Jadi tidak boleh menyakiti Ayub ya. Tapi kalau lain-lainnya boleh dalam kuasa iblis. Ternyata iblis akhirnya langsung gerak cepat dia ya. Memang iblis ini nggak senang kalau kita itu mencintai Tuhan, kita itu setia dengan Tuhan. Maka kemudian lembu, sapi, terus keledai betina itu tiba-tiba dirampas ya orang Sheba ya. Kemudian juga kambing ya, kambing dombanya itu juga tiba-tiba ada api dari atas ya. Kemudian membuat musnah semua ya kambing dombanya ini. Kemudian juga unta-untanya dirampas orang Kasdim. Anak-anak Ayub yang sedang satu rumah, sedang ada kegiatan bersama, kemudian ada angin ribut merobohkan dan anak-anaknya juga meninggal ya. Jadi Ayub dalam satu hari itu benar-benar syok, benar-benar dibuat hancur-hancuran ya oleh iblis ini, sehingga membuat dia sangat sedih dan dia berkabung ya. Tapi ucapan Ayub yang luar biasa adalah dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku ya, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan, seperti itu ya. Jadi Ayub ini merasa Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan ya. Walaupun dia itu dalam keadaan susah, sekalipun kehilangan begitu banyak, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaganya, melindunginya, memberikan yang terbaik, seperti itu. Itu yang luar biasa dari Ayub. Nah, kemudian Tuhan ketemu lagi dengan iblis. Dari mana kamu iblis? Menjelajahi bumi. Bagaimana? Kamu sudah melihat hambaku Ayub itu? Iya Tuhan. Iblisnya malu. Ternyata setelah diambil berkat-berkat Ayub itu tadi,
ternyata Ayub masih setia. Ya. Nah, kemudian iblis bilang, ya coba nanti kesehatannya aku ganggu Tuhan. Pasti dia mengutuki kamu Tuhan. Kamu masih, ini kan masih nanggung-nanggung, belum keseluruhan. Buktikan nanti. Ya, oke. Dia ada dalam kuasamu, tapi sayangkan nyawanya. Nah, adik-adik, perhatikan pertemuan iblis yang pertama dan kedua dengan Tuhan. Iblis ini kalau mau melakukan sesuatu, nanya dulu sama Tuhan. Kalau ada izin, ada ini, baru dia bisa melakukan yang jahat terhadap kita manusia, ya. Jadi kedaulatan seluruh ya alam semesta ini ada di mana? Tuhan, ya. Nah, jadi karena Tuhan bisa memberikan izin, baru iblis bisa mencelakai Ayub. Nah, seperti itu. Akhirnya iblis pun kembali memberikan sakit kepada Ayub, ya, berupa bara busuk, ya, dari kaki sampai kepalanya itu semuanya luka-luka, ya, gatel-gatel, ya, baunya juga busuk, ya, sangat menderita Ayub, ya. Nah, di situ Ayub sangat sedih, bahkan istrinya itu sampai masih mau bertekun sama Tuhanmu, dah kamu sudah dikasih kayak gini, ya, seperti itu, ya. Ayub pun sampai menegur istrinya. Kemudian ternyata Ayub ini juga didatangi teman-temannya, ya, untuk menghibur dia, ya. Tetapi ternyata teman-temannya justru menyalahkan Ayub dan menyuruhnya untuk bertobat. Kamu itu pasti, ya, kamu itu pasti banyak salahnya, makanya kamu dihukum Tuhan, ya. Ayo bertobat toh. Ya, bayangkan saja kalian jadi Ayub. Kalian tidak melakukan apa-apa, tetapi kalian dituduh begitu rupa melakukan dosa, ya. Dan kalian itu bagaimana kalau jadi Ayub? Tidak melakukan kesalahan, mengalami musibah yang bertubi-tubi, berat sekali ya adik-adik, ya. Nah, itulah yang ada. Nah, tapi ya kemudian ada sahabatnya lagi, ya. Tadi Elifas, Bildad dan Sofar, tetapi ini Elihu. Elihu ini juga menegur Ayub, ya. Tapi menegur Ayub itu supaya waktu Ayub sudah tidak tahan, Ayub itu sempat berseru kepada Tuhan, meragukan keadilan Tuhan. Kamu tidak boleh meragukan keadilan Tuhan. Elihu bilang kepada Ayub, tapi kamu ini harus belajar. Kamu tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan itu tidak terbatas. Kamu tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Nah, dari situ Ayub juga menyadari bahwa dirinya salah soal meragukan Tuhan itu. Dalam hal itu, tapi Ayub sampai hidupnya itu begitu susahnya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Enggak, tetap setia dia sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan mengembalikan, ya, harta bendanya 2 kali lipat, ya. Nah, di situ ya adik-adik, bahkan juga anak-anaknya juga punya anak lagi, seperti itu. Nah, mari kita baca di Alkitab, ya. Kita buka Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapu. Di seluruh negeri tidak ada perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki.
Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, adik-adik yang ingin Lause tekankan, kalau kalian setia sama Tuhan, tidak usah khawatir ya. Ini seperti Ayub, walaupun dia itu mengalami penderitaan begitu rupa ya, kelihatannya Tuhan membiarkan dia ya, ternyata Tuhan itu punya rencana ya, seperti tadi ya, membiarkan kelihatannya, tapi untuk apa? Untuk menaikkan levelnya Ayub ya, membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada iblis bahwa Ayub ini memang layak diberkati dan layak disayangi oleh Tuhan ya. Begitu juga iblis ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Seperti orang-orang nyinyir ya. Ketika ada orang yang diberkati, ketika ada orang yang berhasil, ada orang nyinyir. Misalnya ya, misalnya David. Oh, David itu anaknya juara kelas. Oh iya, terus ada yang bilang ini, oh ya terang aja juara kelas. Wong dilesno terus kok, anak itu juara terus. Coba aja mbok lesno. Coba jangan dileskan. Nah, ternyata sama orang tuanya David ini, nggak usah les. Nah, ternyata masih juara lagi. Masih ada tetap, nanti ada orang yang nyinyir. Iya, David itu anak yang baik, anak yang juara kelas. Soalnya tiap hari sama orang tuanya itu diberi uang jajan banyak. Nah, seperti itu. Ya iblis itu seperti itu ya adik-adik ya. Kalau ada yang baik, yang benar, dia akan terus menyerang. Seperti orang-orang di sekeliling kita yang tidak baik hatinya, yang tidak tulus hatinya, yang iri, dengki ya. Tapi kalian harus tahu ya, kalau kalian itu mengasihi Tuhan, kalau kalian itu mengasihi seseorang, buktikan ya, saat orang itu tidak memberikan kalian apapun, membiarkanmu, atau orang itu tidak berdaya, buktikan cintamu ya. Suatu saat papa mamamu itu menjadi tua, tidak bisa memberikan kalian apa-apa. Saatnya kalian buktikan cinta kasihmu, tidak hanya omong saja, tidak saat mereka bisa memberi kalian mencintai ya. Demikian juga dengan Tuhan. Ayub ini seperti Ayub tadi itu, dia membuktikan walaupun dia tidak mendapat berkat-berkat yang luar biasa, dia tetap setia mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, Lause berharap dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa membuktikan ya, kalau kalian mencintai Tuhan, bagaimana kehidupan kalian. Tidak harus dengan hidup yang enak baru kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan yang tidak enak, kalian itu justru nyata, kalian itu bisa menunjukkan cinta kalian terhadap orang yang kalian kasih, Tuhan yang kalian kasihi. Ini yang ingin Lause sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di kitab Mazmur ya. Nah, Mazmur ini adalah kumpulan-kumpulan puisi Perjanjian Lama ya. Di situ banyak penulisnya ya. Itu ada Daud, ada Musa, ada Salomo ya, seperti itu ya. Daud yang banyak. Nah, Mazmur ini ada dibagi beberapa macam ya. Mazmur itu ada Mazmur doa ya, isinya tentang doa-doa. Mazmur Syiara. Mazmur Syiara ini kalau bangsa Israel itu naik ke Yerusalem itu biasanya sering dinyanyikan, atau imam ini lagi melayani di dalam bait suci, mereka juga menyanyikan. Itu Mazmur Syiara ya, isinya tentang puisi-puisi itu ya, nyanyian-nyanyian juga. Tapi ada juga Mazmur tentang puji-pujian ya. Puji-pujian ini isinya mungkin puisi, mungkin nyanyian juga yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Isinya seperti itu, bisa berupa nyanyian, bisa berupa puisi. Dan juga ada lagi ternyata ya, Mazmur ratapan ya. Ratapan ini adalah keluhan kita ya, seruan kita kepada Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita ini merasa dekat dengan Tuhan ya, kita ini bisa memuji, memuliakan Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan tentunya. Tapi kalau kita lagi sedih, susah,
boleh mengeluh kepada Tuhan, ya. Boleh meminta pertolongan kepada Tuhan, boleh bertanya kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita mazmur ini sangat berguna, ya. Mazmur ini sangat berguna kalau kita sering bermazmur, ya, bagi Tuhan, ya. Itu mengingatkan selalu untuk kita itu dekat dengan Tuhan, ya. Terlebih Loso pernah, ya. Loso dulu, ini kesaksian hidup Loso. Loso pernah dalam titik terendah. Loso merasa tidak punya siapa-siapa, tidak ditinggalkan, dan tidak punya apa-apa, ya. Apa kekuatan Loso saat itu? Untung ada orang-orang di sekitar Loso yang Tuhan sediakan. Loso setiap hari baca firman Tuhan. Loso setiap hari menyanyikan pujian bagi Tuhan, ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya. Dengan puji-pujian Loso mengingat kembali pertolongan Tuhan yang lalu terhadap hidup Loso, sehingga Loso lebih percaya diri bahwa Tuhan akan menolong, ya, lebih beriman lagi Tuhan akan menolong di kemudian hari. Dan Loso juga ada nyanyian yang mungkin berseru kepada Tuhan. Loso meminta kepada Tuhan. Loso juga mengeluh, ya, supaya Tuhan mendengarkan Loso. Di situ ada kekuatan. Di situ Loso bisa bertahan dan akhirnya Tuhan pulihkan Loso. Ya, jadi kalian kalau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyian nyanyikan dengan sungguh. Loso yakin itu akan memberkati hidup kalian dengan sungguh. Ya, doa tidak hanya secara doa biasa saja, menyanyi itu juga doa, ya, seperti itu. Nah, ini aja yang ingin Loso sampaikan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang Ayub. Kami mau belajar, ya Tuhan, membuktikan cinta kami, bahkan saat kami, ya Tuhan, melihat kami ini mengalami kesulitan, mengalami hal yang tidak enak, dan juga kepada orang-orang yang kami cintai seperti orang tua, kami ingin membuktikan bahwa di saat mereka memberi atau tidak memberi, bahkan terlihat membiarkan, kami tetap percaya mereka menyayangi kami dan kami tetap mau membalas cinta mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami mau, ya Tuhan, untuk rindu untuk memuji memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh dekat dengan Engkau dan banyak orang boleh tahu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitasnya kalian nanti Loso beri link di bawah ini, ya. Oke? Jangan lupa lo, ya. Nah, oke. Goodbye, ya. Smile. Heboh. Sampai jumpa minggu depan.